Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ranggakusuma dari kelas 12 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang masa reformasi di era Joko Widodo. Joko Widodo atau yang akrab disebut Jokowi merupakan presiden ke-7 Indonesia. Ia mulai menjabat dari tahun 2014 sampai sekarang. Jokowi lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Adapun masa reformasi di era Jokowi yang disebut reformasi sistem birokrasi. Reformasi sistem birokrasi merupakan salah satu agenda utama dalam pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Selama masa kampanye, salah satu kata kunci bagi rezim Jokowi adalah reformasi birokrasi. Jokowi mematok target 7% pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinannya. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang masif yang ditunjang oleh penguatan sumber daya manusia untuk mencapai impian itu. Namun, yang jauh lebih mendasar sebetulnya adalah penguatan institusi birokrasi sebagai penyelenggara negara. Dalam sebuah wawancara, Jokowi menerangkan makna dari reformasi birokrasi adalah bagaimana bisa menggerakkan manajemen organisasi agar semuanya efektif dan bisa menguasai lapangan. Untuk menanggulangi masalah korupsi dalam birokrasi, Jokowi mengajukan reformasi birokrasi sebagai jawabannya. Saat itu, ia merinci bahwa proses rekrutmen kaum birokrat merupakan unsur yang sangat penting yang akan menentukan pengurangan korupsi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia setidaknya masih melekat dengan dua permasalahan utama. Pertama, perekrutan pegawai negeri sipil atau PNS yang masih kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, promosi jabatan dan eselon masih mengenal sistem setoran kepada atasan, seperti kepada kepala dari suatu institusi atau departemen, serta kepada kepala daerah. Berdasarkan riset tentang kesulitan dan kegagalan reformasi birokrasi di negara-negara Asia, penyebab utamanya ialah disebabkan oleh budaya patronase yang sangat kuat. Patronase adalah semangat perkawanan di mana individu yang memiliki status sosioekonomi yang lebih tinggi atau patron menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk melindungi dan memberi keuntungan bagi yang berkedudukan lebih rendah atau klien. Sementara, sang klien pada gilirannya memberi dukungan dan bantuan termasuk pelayanan personal bagi sang patron. Definisi ini menjelaskan bagaimana hubungan antar birokrat di Indonesia, di mana yang berposisi lebih tinggi mengayomi yang lebih rendah, sementara pegawai rendah memberikan pelayanan. Open recruitment. Untuk menghadapi permasalahan klasik dalam birokrasi di Indonesia, maka diperlukan suatu terobosan birokrasi oleh Jokowi. Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia telah melaksanakan rekrutmen terbuka atau open recruitment dengan sistem lelang jabatan. Hanya orang-orang berkualifikasi dan berintegraslah yang diharapkan bisa mengisi suatu jabatan publik. Dengan rekrutmen terbuka, akan membuat pengisian jabatan tak lagi berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kekerabatan, atau timbal balik politik. Pada level nasional, sebetulnya sistem open recruitment sudah menjadi satu dari 10 agenda reformasi nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahkan sudah merinci langkah demi langkah penerapan sistem lelang terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi. Saat ini terjadi, maka konsep birokrasi level lapangan atau street level birokrasi bisa dijalankan. Konsep inilah yang sudah dicoba dijalankan di Jakarta. Ketika para lurah dan camat menjadi ujung tombak penyelenggara negara, merekalah yang sesungguhnya secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka pula yang mengetahui detail persoalan. Para pemimpin yang terpilih melalui proses politik tidak akan bisa berbuat banyak jika birokrasi level lapangan ini tidak memiliki kualitas yang baik. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.